Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kimia tentang sifat-sifat kualitatif larutan. Ada pun materi yang akan kita pelajari sebentar yaitu pertama kemolalan dan fraksi mol, penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik D dalam penurunan titik beku, tekanan osmotik larutan, sifat kualitatif larutan elektrolit, dan penggunaan sifat kualitatif larutan. Sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarut disebut sifat kualitatif. Sifat kualitatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut bukan pada jenisnya, sehingga sifat kualitatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat kualitatif larutan non-elektrolit. Sifat-sifat kualitatif meliputi tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Kemolalan. Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol atau N zat terlarut dalam 1 kilogram. 1 kilogramnya itu sama dengan 1000 gram pelarut. Sehingga dirumuskan M kecil sama dengan N per P. Dengan M kemolalan larutan, N jumlah mol zat terlarut, P massa pelarut dalam kilogram. Jika massa larutan dinyatakan dalam gram, maka M sama dengan N kali 1000 per P. Fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan S, menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol zat pelarut adalah Na dan jumlah mol zat terlarut adalah Nb, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah Sa atau fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi jumlah mol pelarut tambah jumlah mol zat terlarut. Fraksi mol terlarut dibagi jumlah mol zat pelarut tambah mol zat terlarut. Jumlah fraksi mol pelarut dengan zat terlarut adalah 1 atau X tambah B sama dengan 1. Tekanan uap larutan dalam hukum Raoult. Raoult menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan, atau dirumuskan PA sama dengan fraksi mol A kali tekanan pelarut uap murni A. Dengan PA tekanan uap komponen A, P derajat tekanan uap A murni, SA fraksi mol komponen A. Jika zat terlarut suka menguap, maka P larutan sama dengan P pelarut sama dengan juga fraksi mol pelarut kali P murni pelarut, atau P larutan sama dengan fraksi pelarut kali tekanan uap murni pelarut. Tekanan uap larutan dalam hukum Raoult. Selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan P derajat kurang P. Nilai penurunan tekanan uap larutan delta P dapat dikaitkan dengan fraksi mol pelarut. Jika delta P sama dengan pelarut murni kurang P larutan, pelarut murni kurang nilai P sama dengan S pelarut kali P murni, sehingga nilainya nanti fraksi mol terlarut kali sama dengan P larutan murni, atau delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali
pelarut murninya. Titik didih dan titik beku larutan. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya disebut kenaikan titik didih atau delta TB, bahasa Inggrisnya boiling point elevation. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku atau delta TB, bahasa Inggrisnya freezing point depression. Delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut, di mana TB larutan sama dengan titik didih larutan, TB pelarut sama titik didih pelarut, delta TB kenaikan titik didih. Delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF larutan, TF larutan titik beku larutan, TF pelarut sama dengan titik beku pelarut, delta TF penurunan titik beku. Hubungan konsentrasi dengan delta TB dan delta TF. Untuk larutan encer, kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku sebanding dengan kemolaran larutan. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TF sama dengan KF kali M. Delta TB kenaikan titik didih, delta TF penurunan titik beku, KB tetapan kenaikan titik didih molar, KF tetapan penurunan titik beku molar, M kemolaran larutan. Osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. P sama dengan nRT atau P sama dengan NP per RT atau P sama dengan MRT, di mana P tekanan osmotik, P volume larutan dalam liter, N jumlah mol terlarut, T suhu absolut larutan dalam suhu Kelvin, R tetapan gas 0,08205 liter atm per mol K. Sifat koligatif larutan elektrolit. Perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff dan dinyatakan dengan lambang I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, dengan alfa derajat ionisasi elektrolit, N jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Misalnya, untuk NaCl, N-nya sama dengan 2, karena N plus tambah Cl minus muatannya 1 tambah 1 sama 2. Untuk K2SO4, nilainya N sama dengan 3, karena 2K plus tambah SO2 minus. Jadi ada muatan 2 kali tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit menjadi delta TB KB kali M kali I, delta TF KF kali M kali I, kemudian P MRT kali I. Untuk khusus tekanan uap, pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarut dan terlarutnya. Jadi jika fraksi mol pelarutnya N pelarut tambah M pelarut tambah N terlarut dikali I. Atau fraksi mol terlarutnya N terlarut kali I dibagi N pelarut I tambah M terlarut I. Jadi itulah sifat koligatif larutan elektrolit. Demikianlah materi kimia pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyerapnya dengan baik dan menyimak selama pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.